Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Monoarfa bersama istri yang terkasih di hari Sabtu 1 Juni 2024. Bapak Ibu, sebelum beraktivitas, mari kita datang di hadirat Tuhan. Sebelum kita berkegiatan, kita hendak mendahulukan Tuhan, kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari pertama di bulan Juni. Terima kasih untuk kebaikanmu. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai dan memberkati kami di sepanjang bulan Mei, Engkau juga akan menyertai memberkati kami di bulan Juni. Segala kebutuhan kami Engkau penuhi. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau akan menjawab doa-doa kami melebihi dari apa yang kami doakan. Terpujilah Engkau, dan karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 1 pada ayat 5 mulai, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikian di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kalau kita perhatikan di ayat
Lukas 1 ayat 37 ada satu statement yang luar biasa, dikatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pernahkah saudara mengalami mujizat yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan? Sudah pernah atau belum? Nah Bapak Ibu, jika kita membaca seluruh isi Alkitab, rata-rata dipenuhi dengan kisah-kisah mujizat. Salah satunya kisah tentang Elisabet, seorang wanita yang mandul. Di usianya yang terbilang sudah tua, Elisabet belum juga dikaruniai anak. Bahkan istri Zakaria ini dikatakan mandul. Perempuan mandul seringkali dipandang rendah, bahkan dianggap sebuah aib. Bayangkan saja gimana perasaan Elisabet waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui kisah Elisabet ini kita belajar banyak hal. Ini akan mendorong kita secara pribadi untuk kembali percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Amin. Mujizat itu masih ada dan masih berlaku sampai hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu, yang pertama saya mau katakan begini, mujizat itu berawal dari kemustahilan. Setiap mujizat yang diceritakan di Alkitab pastilah berawal dari sebuah kemustahilan. Kemustahilan adalah ruang untuk Tuhan bekerja. Amin. Sementara dalam kasus Elisabet dan Zakaria, kemustahilan berawal dari kemandulan. Tapi kemustahilan hanya ada dalam kamus manusia, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tidak ada kemustahilan. Karena dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu memutarbalikan keadaan dengan cara apapun yang Ia kehendaki. Amin. Pertanyaannya adalah, adakah Ia menemukan iman dalam dirimu untuk menggerakkan mujizat tersebut? Atau justru kita malah ragu seperti suaminya Elisabet, yaitu Zakaria. Ya kan? Di ayat 18 lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Di ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, ketika Zakaria tidak sepenuhnya percaya, ya kan? Tidak percaya pada kehendak Tuhan untuk memberinya keturunan, ya. Saudara, apa yang terjadi? Ya, dia tidak dapat berbicara. Ya kan? Dia tidak bisa berkata-kata alias bisu, ya. Dan kita lihat bahwa ketika Zakaria tidak sepenuhnya percaya, kehendak Tuhan untuk memberinya keturunan tetap digenapi dan tidak dibatalkan. Walaupun ya saudara, pada akhirnya ada harga yang harus dibayar oleh Zakaria agar mujizat itu menjadi nyata. Ia dibisukan oleh Allah sampai anak dalam rahim Elisabet itu lahir. Perhatikan Bapak Ibu, kemustahilan yang di pikiran kita tidak akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Apakah saudara percaya? Jadi walaupun saudara berpikir mustahil, tapi bagi Allah tidak ada istilah mustahil. Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar.
Dan itu sebetulnya bukan sebuah kendala bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Hanya saja saudara, ya, yang Tuhan tuntut dari kita adalah yang namanya iman percaya. Ya. Jadi lihat bahwa mujizat itu berawal dari kemustahilan. Yang kedua, meski demikian, mujizat bukanlah segalanya. Amin. Tuhanlah segala-galanya. Sebelum memiliki anak, Elisabet dan Zakaria menghadapi proses yang bukan sebentar, Bapak Ibu. Mereka berdoa sejak lama sampai satu titik mereka berhenti berharap, ya. Mereka berhenti berdoa. Kenapa? Karena mungkin kondisi fisik, ya. Karena ya pikiran mereka sudah terkontaminasi oleh pikiran biologis, begitu ya. Di usia yang sudah lanjut, ya, mustahil mereka akan punya anak. Jadi mungkin mereka berhenti untuk berdoa dan berharap. Iya kan? Tapi perhatikan bahwa hal itu tidak membuat cinta mereka berkurang atas Tuhan. Mereka pun tetap percaya akan mujizat, tapi mereka sudah berhenti berdoa karena kondisi fisik yang mereka alami. Ya, itu sebuah fakta. Nah, Alkitab dengan jelas berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet dikatakan mandul, ya kan? Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, ini mungkin alasan mereka berhenti untuk berdoa karena mereka sudah lanjut umur dan mereka sudah terkontaminasi dengan pemikiran biologis. Perhatikan Bapak Ibu, diberinya mujizat atau tidak oleh Tuhan, pasangan ini sama sekali tidak lari dari Tuhan, melainkan yang mereka lakukan adalah tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tidak menjauhkan diri dari Tuhan di saat mujizat belum terlihat oleh mata mereka. Pasangan ini menyadari bahwa mengasihi Allah adalah nomor satu. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sedang menantikan mujizat saat ini? Apakah itu soal keturunan atau pasangan hidup? Saya mau katakan, percayalah bahwa masih ada harapan dan mujizat, serta bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu teruslah berdiri di hadapan Tuhan, teruslah berharap, teruslah berdoa, dan ini yang paling penting, taat kepada kehendaknya. Amin. Jangan berhenti mencintai firman-Nya. Jangan berhenti untuk beribadah. Jangan berhenti untuk berharap. Tetap berharap, dan karena itu bagian Tuhan akan Dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Selamat berkegiatan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami berada di hari pertama di bulan Juni di 2024. Kami boleh melakukan aktivitas di hari ini karena Tuhan yang menolong kami. Dan karena itu kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, sehingga sepanjang hari ini kami berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, terhindar dari segala yang jahat, tidak diserang oleh penyakit, dan kami tidak jatuh, tidak celaka di dalam nama Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dan dalam seluruh aktivitas mereka. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka yang berdoa untuk memiliki keturunan, Tuhan kabulkan dan jawab doa mereka. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mereka yang sedang menunggu mujizat kesembuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dari berbagai penyakit mereka. Pulihkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.